Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di hari kedua bulan puasa ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tetap disehatkan. Doakan juga saya biar tetap sehat, dan sahabat-sahabat juga sama. Insya Allah puasa ini hari kedua diterima mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal ibadah kita. Khusus di menjelang adzan maghrib, saya ini hari kedua membahas tentang kesehatan dan penyakit, ya. Kemudian saat ini, kemarin sudah tentang penyakit yang gangguan kolesterol dan trigliserida. Nah, sekarang khusus untuk lambung, saya akan bahas tentang kesehatan dan penyakit lambung serta faktor-faktor penyebab dan apa solusinya. Sahabat-sahabat, lambung adalah salah satu organ dalam tubuh kita yang sangat-sangat harus dijaga. Lambung adalah salah satu organ dalam sistem pencernaan kita, di mana dari mulut, rongga mulut, tenggorokan, kemudian esofagus, kemudian lambung di sebelah kiri, ya, lambung sebelah kiri, kemudian usus 12 jari, usus halus, habis usus halus sebelah kanan ada usus buntu atau apendik, kemudian sesudah itu ada kolon, usus besar ke sebelah atas, transversum yang mendatar, kemudian descendent, kemudian sigmoid, belokan, dan anus. Nah, itulah pencernaan kita. Nah, di sebelah kiri sini jangan lupa ya, sebelah kiri kalau masalah di lambung pasti yang sakitnya, kembungnya, perihnya sebelah kiri. Jangan sampai salah, sahabat-sahabat, walaupun bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, itu pastikan paham bahwa sebelah kiri itu lambung itu. Kalau pas ditanya kemudian kita berobat, misalkan ada seorang pasien datang ke tempat saya, Pak Asep, katanya ini saya udah berobat. Nah, kata yang meriksanya itu, kata dokter tersebut mengatakan saya kena lambung, masalahnya di lambung, radang lambung. Oh, nyerinya dari lambung, Bu? Iya, kata beliau. Coba Ibu tunjukkan nyerinya di mana. Waktu beliau bilang lambung, di sebelah sini. Ternyata yang ditunjuk sama beliau bukan lambung, kanan, perut kanan. Ketawa nggak? Nah, orang lagi kuliah juga, anak kuliahan perawat, bidan, ya kan, kebidanan atau kedokteran, itu pasti ketawa. Kok lambung ada di sebelah kanan, ya nggak? Nah, ini jangan heran, nggak semuanya cerdas tenaga kesehatan itu. Tapi saya akan membuat Bapak Ibu cerdas, supaya menjadi dokter di keluarga Anda. Tugas saya adalah di klinik dimanapun memberikan edukasi kesehatan supaya pada cerdas-cerdas, supaya tenaga kesehatannya tingkat kesehatan semakin meningkat, derajat kesehatan daripada masyarakat. Nah, lambung itu ada di sebelah kiri, sahabat. Nah, lambung itu bentuknya seperti biji jamu mete, gitu bentuknya. Sebelah kiri ya, jangan lupa. Kemudian itu yang masalah di lambung itu ada lapisannya. Kemudian yang paling luar lapisannya itu ada Allah siapkan yang namanya asam lambung. Nah, asam lambung itu sangat berguna, bermanfaat, dan sebagai daya tahan tubuh kita. Untuk apa asam lambung itu gunanya? Untuk menetralkan keasaman lambung kita. Oh, keasaman lambung kita berapa yang normal? 7,4, ya. Kemudian kalau terlalu rendah di 6, 5, berarti terlalu asam lambungnya, maka gasnya terlalu tinggi. Ketika 7, 8, 9 itu basa, itu bagus. Semakin basa semakin sehat, semakin asam semakin buruk. Gitu ya, harus paham itu. Kemudian berarti asam lambung itu namanya penyakit? Bukan. Asam lambung itu bukan penyakit, tapi cairan bentuknya gas dan ada sedikit busa. Nah, tetapi kalau asam lambungnya sedang meningkat, maka dia akan meningkat
gasnya sehingga terasa kembung, perih, ya, nyeri, mules. Nah, asam lambung kita sedang meningkat seperti itu. Gasnya semakin meningkat, sendawa terus. Dan ingat, sendawa itu nikmat dari Allah untuk menghilangkan gas yang buruk di dalam lambung kita. Ya, maka kita ucapkan alhamdulillah ketika kita bersendawa. Nah, ada orang yang nggak bisa sendawa sampai dioperasi, sahabat. Maka sendawa itu adalah sesuatu yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita asam lambung ketika meningkat atau gasnya banyak, karena apa? 80% dari makanan minuman yang mengandung gas. Contohnya kebanyakan mie, kebanyakan pedas, kebanyakan santan. Ini santan itu air kelapa, itu membuat gasnya tinggi. Kemudian nanti boleh tanya jawab, sahabat ya, silakan bertanya, saya akan menjawabnya. Nah, kemudian yang membuat gas tinggi kacang tanah, toge, kol, karedok, bakwan, gado-gado, itu isinya yang menyebabkan asam lambung kita meningkat. Bedakan antara meningkat dengan naik, ya. Kalau naik itu ke sini, kalau meningkat itu keasamannya yang meningkat, jadi lebih asam gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian minuman yang membuat makanan yang membuat asam lambung kita meningkat, selain yang tadi saya sebutkan, juga yang namanya santan, nasi uduk, nasi goreng. Nah, itu minyak kelapa. Nah, itulah yang membuat mie itu ketika dimakan kan cepat kenyang, tetapi cepat basi. Makanya ketika basi dia asamlah meningkat. Asamnya itu meningkat, gasnya tinggi, maka cepat lapar. Kalau makan mie, kenyangnya cepat, laparnya cepat. Maka ketika kita bulan puasa ini hindari makan mie. Betul. Mie, santan, toge, kol itu hindari, apalagi pete, jengkol. Nah, itu gasnya tinggi, sahabat. Ya. Nah, selain kurang nyaman, juga di lambung nggak enak. Nah, kemudian kalau minuman yang membuat gasnya tinggi, alkohol, soda, kemudian alkohol, soda, kopi, kopi itu membuat asam lambung kita meningkat. Dan satu yang harus dipahami, asam lambung yang meningkat tidak sebahaya yang baca di artikel. Gak usah takut, yang penting kita harus paham dan harus dihindari. Nah, terus minumannya apa yang bagus? Air putih, air zam-zam, teh manis. Hal itu pun harus agak sedikit. Kalau manis, betul nggak meningkatkan keasaman lambung? Betul. Tetapi ada kalanya glukosa darah atau minum manis itu kalau kurang, itu kita lemes, berdebar, keringat dingin, sakit di dada, sesak nafasnya. Maka walaupun meningkatkan asam lambung, gula tetap harus dikonsumsi pada orang-orang yang kurang glukosa. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, alhamdulillah bisa hadir pas pulang kerja langsung lihat live kesehatan. Ya, alhamdulillah. Kang Dirman, waalaikumsalam dari Kuningan. Bu Dini, waalaikumsalam, ikut nyimak, semoga kita semua sehat, amin ya rabbal alamin. Mbak Kamelia, Mbak Yanti, Kang Bu Ai dari, semoga di perjalanan lancar dan selamat ya. Ada Bu Ai, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Tasik. Kemudian ada Ibu Sani Rosani. Nah, baik, kita lanjutkan. Itu yang harus dipahami, sahabat. Kemudian apalagi makanan yang mengandung gas, ubi, singkong. Bukan berarti nggak boleh makan ubi singkong, tapi ketika kita makan ubi dan singkong kemudian sendawa terus, buah angin terus, kembung, jangan aneh gitu maksud saya. Bukan nggak boleh, silakan, tapi jangan aneh. Ibu Pariha, waalaikumsalam, Jambi. Baik, selanjutnya, nah itu 20% penyebabnya makanan asam lambung, tapi 80% disebabkan oleh psikis. Meningkatkan keasaman lambung. Kalau kita sedang emosi, kemudian sedang marah, sensi, kemudian kita sedang tersinggungan, sedang jengkel, sedang stres, sedang benci, sedang kecewa, sedang dendam. Nah, itu meningkatkan asam lambung yang disebabkan karena peningkatan kadar
hormon kortisol dan noradrenalin akibat emosional kita. Ya, memendam rasa benci, rasa dendam yang berkepanjangan itu membahayakan sahabat. Maka maafkan orang yang menzalimi kita. Ya. Kemudian ada Bunda Chandra dari Purwakarta, waalaikumsalam. Ada Ibu Imah Atun, waalaikumsalam. Dari Tanjung Pura Langkat hadir. Sumut, saya mau tanya, suami saya sakit asam lambung, tapi dalam 1 bulan ini dadanya sebelah kirinya sakit, kayak ditusuk gak hilang. Nih dia lagi puasa. Nah Ibu Ima, ini sering terjadi. Ini ada asam lambung itu, masalah di lambung itu, ya, keasaman lambung ada 2. Ada masalah lambung karena medis aja kan, tapi ada yang kedua masalah psikis. 80% dari ketakutan, kecemasan, kepanikan, takut mati, takut jantung, takut berlebihan, tentang takut pingsan, takut corona, takut menyebabkan apa? Atau dendam ataupun nggak memaafkan orang yang menyakitinya, itu menyebabkan keasaman lambungnya. Walaupun diobatin puluhan juta habis, ya. Ini yang datang ke sini gitu, udah habis jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, nggak seberapa, cuman ngobatin asam lambung. Karena apa? Karena yang diobatinya nggak tepat. Harusnya yang diobatinya psikisnya, hatinya. Ternyata punya masalah di hatinya. Ya, apa hatinya? Rasa dendam, iri, dengki, sombong, takabur, ketakutan yang berlebihan tentang apa yang diceritakan, dibaca, didengar, dialami, trauma masa lalu. Nah, itu menyebabkan keasaman lambung yang tidak mungkin sembuh kalau hanya mengandalkan obat medis. Obat medis digunakan tetap, tapi 80% coba dicari. Apakah saya sedang merasa ketakutan selalu? Berarti dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah yang sudah terjadi. Apapun pahit manis itu adalah yang sudah terjadi, kita serahkan kepada Allah. Kita ridho, kita pasrah. Masa lalu kita ridhokan, kita serahkan kepada Allah. Hari ini kita syukur, kita sabar, masih hidup, masih diurus oleh Allah. Besok kita serahkan ke Allah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangan terlalu dipikirin yang akan terjadi, tapi perlu kita punya planning, punya rencana. Itulah rencana kita. Kalau rencana kita sama dengan rencana Allah, pasti terjadi. Nah, ya. Nah, untuk suami Ibu Imah, coba psikisnya, Bu. Dekatkan, banyakin sholawat, banyakin zikir, banyakin baca Quran, maafkan orang yang menyakitinya, ya. Kemudian hindari makanan yang tadi, ya. Obat medisnya diminum. Kalau punya Habs Pro LVN kalsi yang produk PTBS, boleh dikonsumsi sehari 1 saset. Kalau punya itu sangat luar biasa, membantu banget karena di situ ada lisinnya. Ya, coba tanya ke suami Ibu, apakah suami Ibu itu merasakan sering kecemasan, sering takut, dan dada kirinya sakit ketika apa? Ketika glukosanya turun. Glukosa turun, itu sakit dada kiri. Kedua, trigliserid sedang meningkat, sakit juga di sini. Ketiga, kalau suami Ibu sedang yang namanya merokok. Nah, itu nikotinnya akan membuat penyumbatan di pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Bukan penyakit jantung, bukan. Oke, gitu ya Bu ya. Insya Allah Ibu sehat lagi. Coba suaminya dicek gula darah, trigliserida, tensi, dan dicek juga hatinya, perasaannya. Apakah sedang mendendam, apakah tidak. Terus banyakin senyum. Biasanya jarang senyum, Bu. Silahkan senyum. Mbak Ibu ajak senyum ya, jangan dimarahin terus. Pak Wahyu, assalamualaikum. Ya, saya rasakan sering ini di perut, nggak sakit, tapi kenapa napas pendek kok masih terasa, Pak? Pak Wahyu ini psikosomatis kan, kalau nggak salah ya. Sering suka komunikasi dengan saya. Nah, psikosomatis, ikutin YouTube saya tentang psikosomatis. Nah, kenapa pendek? Karena glukosanya kurang dari 110, ya, gulanya sama makannya sedikit kurang. Kan glukosa Bapak coba cek. Karena glukosa itu untuk energi untuk bernafas. Nah, kayak nggak sampai napasnya gitu ya, Pak. Baik. Kemudian ada Pak Rustam, barakallah. Bu Sani, saya kenapa kok sesak terus ya, Pak? Kadang sesaknya hebat, pikiran takut mati, tapi perut tidak ada sakit dan muntah kasih. Nah, itu adalah psikosomatis, Bu Sani. Psikosomatis itu penyakit yang dirasanya di fisik, tapi penyebabnya 90% dari psikis.
Apa psikis itu? Ketakutan, kepanikan, kekhawatiran berlebihan. Dari mana? Dari yang Bapak Ibu, yang Ibu baca, yang Ibu rasakan, yang Ibu alami. Mungkin pernah kejadian di UGD, pernah di infus, pernah di rumah sakit, pernah mimpi buruk, pernah melihat-lihat tentang penyakit jantung, yang dibacanya, yang di grup dan lain sebagainya, di YouTube. Nah, itu hindari. Banyakin deketin ke Allah, banyakin sholawat, tapi makanannya tadi dicek dulu gulanya, ya. Sesaknya itu bisa dari glukosanya yang rendah, gulanya yang rendah, dan trigliseridnya Ibu cek juga. Kalau kemudian ikuti YouTube saya, dan kalau Ibu udah punya Habis Pro dan LVN kalsi, itu minum Habis Pro-nya pagi 1, malam 1 kapsul setengah jam sesudah makan, dan LVN kalsi itu dikonsumsi 1 saset setiap malam atau setiap hari. Ya, ketika Ibu udah punya silakan dikonsumsi. Itu sangat cocok sekali untuk membantu ini. Dan 10% dari masalah medis. Makanannya tadi gak boleh pedas, mie, es, kopi, santan, air kelapa, coklat, telur, itu hindari. Nah, itu membuat gak nyaman di lambung. Baik, saya lanjutkan masalah di lambung. Ada satu masalah di lambung, itu asam lambung yang meningkat. Ya, rasanya gak nyaman di dada kiri, dada tengah, ya kan. Kemudian dikasih makan cepat kenyang, telat sedikit perih, pegelnya sampai ke belakang. Nah, yang kedua, ya, Habis Pro keren, masya Allah. Ya, Pak Rustam pasti beliau sudah merasakannya. Kemudian yang ketiga adalah gastritis, penyakit yang di lambung itu yang sering terjadi di klinik saya. Itu gastritis. Apa gastritis itu? Gaster itu adalah lambung, tritis itu adalah peradangan. Jadi gastritis adalah radang di lambung. Kalau bicara tentang radang, jangan dibayangkan, wah radang ya bahaya ya, luka. Jangan. Ada tingkatannya. Ada yang paling ringan lesi. Lesi itu lecet sedikit wajar, ya kan. Namanya makan kan kita ada makan yang keras yang kita makan, jengkol, pete segala macam masuk. Maka kalau ada lecet-lecet wajar, namanya lesi. Agak gede sedikit namanya iritasi. Nah, iritasi itu kalau kita sariawan ya, iritasi itu. Kemudian naik lagi lebih gede lagi namanya inflamasi. Inflamasi itu peradangan agak sedikit lebar sedikit. Nah, kalau tidak diobatin lagi akan menyebabkan perforasi atau tukak lambung. Tukak lambung itu luka yang agak lebar sedikit, dan nggak usah khawatir. Dan gastritis ini sering dikatakan mah, ya, dalam bahasa masyarakatnya mah. Ada gastritis yang kronis, ada gastritis yang akut. Nah, kadang-kadang sok tahu ada yang bilang gini, Pak Hasib, saya punya mah udah akut katanya. Disangkanya akut tuh paling bahaya. Padahal yang kalau akut itu tiba-tiba datangnya tapi cepat pulihnya, tapi nyerinya luar biasa. Datangnya cepat, baru misalkan baru tadi nih nyeri, tiba-tiba perutnya perih, nyeri. Nah, dan tingkat nyerinya tuh lebih tinggi tapi cepat pulih, itu namanya akut. Nah, kalau yang udah lama, udah sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, kemudian nyerinya tapi nggak terlalu, tapi lama sakitnya, namanya kronis. Namanya kronis itu menahun gitu. Nah, itu sahabat-sahabat dijaga makanannya. Pedas, mie, es, kopi hindari. Kemudian ada yang namanya, ada Ibu Bunda Akbar. Assalamualaikum Kang. Alhamdulillah asam lambung aku sekarang sudah enakan. Kepala sama mata masih kurang nyaman Kang. Kira-kira kenapa ya Kang? Sama mau nanya Kang, alhamdulillah sekarang saya sedang hamil 5 minggu. Oh, selamat Ibu, barakallah. Apakah kalau ikut berpuasa aman Kang? 5 minggu ya. 5 minggu berarti sebulan 1 minggu. Ya, aman, lanjutkan Ibu puasanya. Yang penting pas buka puasanya cukupkan karbohidratnya, cukupkan proteinnya, ya. Protein yang aman buat Ibu adalah tahu, tempe, kemudian ayam, ya. Ikan kolam juga aman buat Ibu yang punya masalah di lambung itu. Kemudian Ibu minum yang kalsi ya, LVN kalsi 1 hari 1 saset
selama ibu sedang hamil. Itu ya. Di situ udah ada kalsiumnya, omega 3, 6 dan 9. Ada yang ketiga ada lisin untuk di lambung, yang keempat ada AAEPA-nya untuk perkembangan otak anak dan otak kita, Ibu. Kemudian sahurnya cukupkan, Bu. Yang penting sahurnya cukupkan karbohidratnya, kemudian vitamin dan mineralnya. Vitamin mineral itu ada di sayuran dan di buah-buahan. Kalau sayuran harus dihindari karena asam urat, maka buah-buahannya harus diperbanyak. Tapi buah-buahannya harus yang aman, ya. Kalau yang punya lambung, yang aman adalah jangan pisang, jangan. Yang nggak boleh itu pisang, ya kan. Kemudian semangka hindari, kemudian apel hindari. Yang boleh apa, Kang Asep? Yang boleh untuk masalah di lambung adalah pepaya, banyakin pepaya, jeruk manis boleh, alpukat boleh, ya. Tapi yang paling aman pepaya dan jeruk manis. Udah itu aja. Selain itu hindari. Buah naga boleh nggak? Kadang-kadang kalau enak silahkan. Tapi kalau nggak nyaman di lambung, stop buah naganya. Kemudian ketika mata nggak nyaman, kenapa? Itu bisa jadi karena trigliseridanya sedang meningkat, lemak darahnya. Mungkin ibu banyak makan minyak goreng kelapa, ya, yang mengandung minyak goreng kelapa itu kurang-kurang ibu. Kemudian nasi uduk, nasi goreng, dan glukosanya sedang menurun. Coba ibu cek gula darah sama trigliseridanya, ngambil di sini. Kalau ambil darah jangan yang di sini, di sini di laboratorium, ya. Insya Allah mudah-mudahan ibu sehat walafiat. Ibu, ada pertanyaan dari Ibu Sari. Kang, kok kalau dada tengah sini cenut-cenut sama perut kiri bawah ya, sakit berdebar, pas diperiksa ke dokter harus di EKG. Kalau obat pas habis masih terasa, tapi saya nggak cek EKG, cuman konsumsi British Propolis. Alhamdulillah enakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjutkan Bu, British Propolisnya boleh lanjutkan. Kemudian ibu itu psikosomatis aja, tapi ibu takutnya ada yang merokok, ya, di dekat ibu itu hindari. Rokok pasif atau aktif hindari, yang cenut-cenut di sininya, dan trigliseridanya tolong dicek. Trigliserida dan gula darah tolong dicek. Nah, gula darahnya rendah di bawah 110 bisa, atau trigliseridnya lebih dari 150. Itu membuat nggak nyaman di sini, cekit-cekit. Nggak usah khawatir, nggak usah EKG, nggak apa-apa, ya. Nggak usah EKG kalau ibu takut, ya. Kalau EKG, karena EKG juga untuk apa? Untuk ngecek ini doang, ngecek irama jantung. Tetapi pada saat kita sedang panik, cemas, lelah, capek, takut, emosi, terus kita di EKG, itu pasti irama jantungnya nggak karuan, nanti disangkanya ada masalah padahal sedang panik, gitu ya. Sehat selalu Bu Imah. Dia ketakutan, dia pikir sakit jantung nih, dia konsumsi Habsur dan susunya juga alhamdulillah dia biasa minum puasa, makasih, baik. Betul kan, ini psikosomatis Bu, ya. Jadi jangan biarkan suami ibu menonton, melihat, menyaksikan tentang penyakit-penyakit, ya, tentang baca-baca di Google, searching, kemudian di YouTube tentang penyakit jantung, penyakit ini itu, penyakit virus. Stop aja. Berita-berita tentang yang menakutkan jangan dikonsumsi terus. Nah, banyakin dengerin tentang tausiah, tentang keindahan hidup, tentang Rasulullah, bacaan Al-Quran, tentang mengenal Allah, ya Bu, ya. Kasih tahu ke bapaknya, mudah-mudahan bapak cepat sehat. Bu Rika, Kang Asep, saya sakit lambung udah 3 tahun, tapi sekarang udah 2 hari puasa, lambung udah nggak ada sakit, cuman keliangannya belum berhenti, Kang. Apa aman puasa, Kang? Aman. Lanjutkan Ibu. Alhamdulillah, bersyukur ke Allah. 3 tahun Ibu sakit lambung, sekarang udah enakan, bisa puasa. Bahkan saya sarankan orang yang sudah sedang penyakit lambung, ya. Aduh, sebentar nih, ini mau habis casanya, sebentar. Nek, casan apa nih? Di mana ya? Tasnya mana? Wih.
Bawain ke sini nasi. Iya. Duh, nyetrum euy. Bentar sama Mas, lagi sambil dicas ya. Mohon maaf. Oh ya, Ibu Rika tadi ya, tapi sekarang udah lambung udah agak enak, cuman keliangannya bisa karena gula sedang menurun ya. Kemudian karena trigliserid, makanannya dijaga ya, yang mengandung trigliserida itu air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, coklat. Kemudian itulah Ibu hindari dulu ya, minyak goreng kelapa hindari dulu. Nggak usah khawatir, lanjutkan puasanya Bu. Yang penting hindari yang tadi, kemudian sahurnya yang cukup karbohidrat. Buah-buahannya yang tadi saya sampaikan. Pak Rustam, alhamdulillah dapat ilmu dari saya. Makasih Bapak. Bu Hayatun, assalamualaikum. Kemarin saya komen itu dada nyelekit, sakit apa mungkin habis makan bakso sama gorengan sama terpapar asap rokok? Iya Bu, hindari paparan asap rokok, bakso, karena bakso itu bagi yang orang yang sedang masalah di pencernaan ya, atau di trigliserida, di sini trigliserida, makan bakso itu minyak goreng kelapanya, minyak gorengnya kan lumayan banyak tuh di bakso itu, ditambah lagi baksonya kadang-kadang lemaknya lebih banyak dibandingkan dagingnya. Kalau dagingnya sih nggak masalah sebetulnya, yang penting nggak terlalu sering, tapi banyak lemaknya di bakso tersebut. Nah itu yang menyebabkan trigliseridanya meningkat sehingga celekit di dada. Kalau Ibu udah punya LVN kalsi, minum sehari 1 saset. Habis rohnya pagi 1, malam 1 sesudah makan. Minggu berikutnya minggu pagi 2, malam 2. Kalau Ibu punya obat medisnya untuk kolesterolnya, trigliseridanya boleh dikonsumsi. Ibu Ita, Barokallah, Mbak Sutrisno, Eko Racing, Kang Asep mau nanya, kalau sesek dada dan sesek nafas, kumat-kumatan itu sakit apa ya? Karena ayah saya sering kadang-kadang kumat sampai kadang-kadang gak bisa tidur kalau malam. Sesek ada 2 macam. Sesek yang terasa di sebelah kanan dan ada bunyi ngik ngik ngik, itu adalah salah satu tanda daripada asma, sesek asma. Ya, yang kedua sesek bukan asma, tapi seseknya karena di dada tengah dan kiri. Itu karena aliran darah kurang lancar ke daerah tersebut karena rokok, nikotin ya. Yang kedua karena trigliserida seseknya. Yang ketiga karena telat makan ya. Yang keempat karena ngopi, tapi makan enggak, ngopi iya, rokok iya. Nah itu suka terjadi seperti itu. Kalau bisa hindari hal itu, Pak Bu Sari, Barokallah, Ibu Ros. Sahabat-sahabat, ini sudah mau adzan. Berapa menit lagi adzan? Oh iya, masih ada waktu 5 menit lagi. Kita lanjutkan. Ibu Tiara pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, saya selalu lemas, mudah lelah meskipun sudah minum teh manis sampai 4 kali. Bagaimana solusinya? Baik, dicek dulu Bu. Cek lemas itu satu, kalau kita kurang tidur lemas. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita karbohidratnya kurang lemas, sehingga glukosanya menurun dalam darah, itu bikin lemas, kurang dari 110. Nah, jadi Ibu udah minum sampai 4 kali dalam berapa jam 4 kali itu, dan berapa banyak. Nah, kalau memang gula darahnya di bawah 110 atau misalnya 90, 80, ya pasti lemes. Minum gula darah teh manisnya itu adalah setiap 2 jam 1 gelas kalau sedang tidak puasa. Ya, kalau puasa berarti pas buka, sesudah sholat, sebelum sholat, sebelum tidur. Nah itu cara minum teh manisnya. Dan nasinya harus cukup. Nah, atau Ibu sedang diet, kalau sedang diet coba dihindari dietnya supaya cepat pulih dulu. Karena lemes ini satu, kurang tidur, makan kurang karbohidrat, glukosa kurang, kemudian HB yang kurang, kemudian tensi kurang, itu bikin lemes juga. Nah, saran saya Ibu cek glukosa darah, trigliserid, asam urat, dicek yang ambil dari sini.
Makasih Ibu Pak Sutrisno, terima kasih, barakallah. Nah, sahabat-sahabat, kita lanjutkan lagi masalah lambung juga, gastritis yang kedua. Tadi Mas Adi asam lambung, gastritis atau mah tukak lambung, sama-sama itu juga tapi lebih ini tetap berobat medis tetap. Nah, kemudian saran saya yang belum punya Habs Pro dan LVN kalsi itu gunakan untuk menebalkan antibiotik. Kan antibiotik ada di Habs Pro sebetulnya. Kalau Anda nggak punya, itu minum kunyit. Ya, minum kunyit sehari, pagi 1 gelas, buka, sahur 1 gelas kecil. Nah, ini yang suka salah. Masalah di lambung minumnya madu. Kalau propolis itu air liurnya bagus, tapi kalau madu bagus madu itu, tetapi bagi orang yang sensitif masalah di pencernaan di lambung itu malah membuat apa? Panas. Panasnya bukan cuma di sini tapi sampai ke dada sini panasnya. Sampai tembus ke belakang. Karena sifat madu itu panas. Madu bagus, tapi bukan buat yang punya masalah di lambung. Masalah di yang lain madu bagus, tapi kalau masalahnya kan ada di lambung, itu madu malah kurang nyaman dirasanya. Menurut saya, saran saya hindari, ganti dengan yang propolis. Di Habs Pro itu udah ada propolisnya, ada bipolennya, ada habatus saudanya, atau ganti dengan yang Anda punya di rumah itu kunyit. Jahe hindari, temulawak hindari. Bagus temulawak itu yang penyakit liver. Itu bagus. Tapi yang masalah di lambung, apalagi lambungnya karena psikosomatis, jahe dan temulawak bikin membuat kembung. Pada saat kembung malah ketakutan. Ketakutan. Dan rokok sangat pengaruh, harus dihindari sahabat-sahabat. Oke, sekarang kan sedang musim apa-apa pakai pedas. Wah, yang hebat, yang banyak pedasnya, levelnya paling hebat. Itu sesungguhnya sedang merusak diri sendiri, sedang membunuh diri sendiri. Jangan diikutin, ya. Banyak-banyakan levelnya. Itu sesungguhnya apa? Mereka punya dapat uang banyak, kitanya usus besar kena, usus harus rusak, lambung rusak, iritasi, tukak lambung, kemudian usus buntu, appendix dioperasi. Kita habis, mereka dapat uang, ya kan? Berlomba-lomba kita, wah lomba-lombaan, level sekian, seneng. Taunya pas di USG rontok itu pencernaannya. Banyak yang ini saya menemukan di klinik banyak banget. Ya. Sama biasanya mulai ABG ataupun orang-orang udah dewasa lomba-lombaan makan yang pedasnya terlalu pedas. Itu sama saja merusak organ tubuh. Sama saja tidak bersyukur ke Allah. Ya seperti itu. Jadi hindari itu. Baik, sama-sama sahabat, udah azan. Itu sudah siap udah siap untuk makannya, buka puasa. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat disehatkan. Sehat, senyum. Sehat, senyum, barokah dan aktivitas kemudian gerak jalan. Besok insya Allah saya akan membahas tentang masalah hipertensi dan pikiran. Ya, ini penting sekali, hipertensi dan pikiran. Demikian sahabat, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.